Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai tryout soal-soal P3K khusus bagi formasi Pranata Ahli Pertama Arsip Paris untuk kompetensi teknis. Untuk itu, mari kita awali belajar kita di dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk dengan soal yang pertama. Pengolahan arsip statis meliputi hal-hal sebagai berikut kecuali: A. Menata informasi arsip statis. B. Menata fisik arsip statis. C. Penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis. D. Penyimpanan arsip statis. Pengolahan arsip statis meliputi hal-hal sebagai berikut kecuali adalah penyimpanan arsip statis. Soal yang berikutnya: pencipta arsip, nomor arsip, kode klasifikasi arsip, uraian informasi arsip, kurun waktu arsip, jumlah arsip, dan keterangan arsip adalah isi dari A. Daftar arsip statis, B. Daftar arsip dinamis, C. Berita acara serah terima arsip statis, D. Berita acara serah terima arsip dinamis. Pencipta arsip, nomor, kode, uraian informasi, kurun waktu, jumlah arsip, dan keterangan adalah isi dari daftar arsip statis. Soal yang berikutnya: berita acara serah terima arsip statis sekurang-kurangnya memuat hal-hal di bawah ini kecuali: A. Tanggung jawab pencipta arsip, B. Tempat arsip, C. Jumlah arsip, D. Tanda tangan para pihak. Berita acara serah terima arsip statis sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut kecuali adalah tanggung jawab pencipta arsip. Soal yang berikutnya: yang termasuk prosedur akuisisi arsip statis adalah A. Monitoring fisik arsip dan daftar arsip statis, B. Persetujuan untuk menyerahkan oleh pencipta arsip, C. Menetapkan status arsip statis oleh lembaga kearsipan, D. Semua jawaban adalah benar. Yang termasuk prosedur akuisisi arsip statis adalah semua jawaban adalah benar, yaitu monitoring fisik arsip dan daftar arsip statis, persetujuan untuk menyerahkan oleh pencipta arsip, menetapkan status arsip statis oleh lembaga kearsipan. Soal yang berikutnya: pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan disertai dengan berita acara dan daftar arsip statis yang diserahkan adalah salah satu dari prosedur A. Akuisisi arsip statis, B. Akuisisi arsip dinamis, C. Akuisisi arsip khusus, D. Akuisisi arsip umum. Pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan disertai dengan berita acara dan daftar arsip statis yang diserahkan adalah salah satu prosedur dari akuisisi arsip statis. Soal yang berikutnya: JRA ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD setelah mendapat A. Konfirmasi pimpinan unit pengolah arsip, B. Persetujuan pemerintah,
C. Persetujuan Kepala ANRI. D. Hasil rapat nasional ANRI dan lembaga yang terkait. E. Konfirmasi pimpinan unit kearsipan. JRA ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala ANRI. Soal berikutnya, penerimaan arsip yang telah didistribusikan harus diregistrasi oleh A. Unit kearsipan, B. Pencipta arsip, C. Lembaga kearsipan, D. Pihak yang menerima. Penerimaan arsip yang telah didistribusikan harus diregistrasi oleh pihak yang menerima arsip. Soal yang berikutnya, pembuatan dan penerimaan arsip harus dijaga autentitasnya berdasarkan A. Klasifikasi arsip, B. Akses arsip, C. Tata naskah dinas, D. Sistem keamanan dan akses arsip. Pembuatan dan penerimaan arsip harus dijaga autentisitasnya berdasarkan sistem keamanan dan akses arsip. Soal yang berikutnya, unit kearsipan dan lembaga kearsipan yang menjalankan kegiatan penyelenggaraan kearsipan disebut dengan A. Organisasi kearsipan, B. Lembaga kearsipan, C. ANRI, D. Unit pengolah arsip. Unit kearsipan dan lembaga kearsipan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kearsipan disebut dengan organisasi kearsipan. Soal yang berikutnya, pemeliharaan arsip aktif dilakukan melalui kegiatan A. Penataan dan perapian, B. Pemberkasan dan penyimpanan arsip, C. Penyimpanan dan pengindekan arsip, D. Penindekan arsip, E. Penyortiran dan klasifikasi arsip. Pemeliharaan arsip aktif dilakukan melalui kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip. Soal yang berikutnya, dalam pengelolaan arsip dinamis, pemeliharaan arsip dinamis merupakan tanggung jawab dari A. Lembaga kearsipan, B. Pimpinan unit pengolah arsip, C. Pimpinan unit kearsipan, D. Lembaga negara. Ya, pengelolaan arsip dinamis berikut dengan pemeliharaannya merupakan tanggung jawab dari pimpinan unit pengolah arsip. Soal yang berikutnya, tempat penyimpanan arsip aktif disebut dengan A. Depo arsip, B. Unit kearsipan, C. Central file, D. Record center. Tempat penyimpanan arsip aktif dinamakan dengan central file. Soal yang berikutnya, yang bukan personil penandatanganan naskah berita serah terima arsip adalah A. Kepala ANRI, B. Pimpinan perusahaan, C. Kepala unit pengolah arsip, D. Kepala arsip perguruan tinggi. Yang bukan penandatanganan naskah berita acara serah terima arsip adalah Kepala unit pengolah arsip. Soal yang berikutnya, kegiatan mengembalikan penataan arsip sesuai dengan konteks dan penataan aslinya disebut dengan A. Restorasi, B. Rekonstruksi,
C. Reproduksi, D. Daur ulang, E. Deskripsi. Kegiatan mengembalikan penataan arsip sesuai dengan konteks dan penataan aslinya disebut dengan rekonstruksi. Soal yang berikutnya, terminologi yang tepat untuk arsip statis adalah A. Record, B. Dokumen, C. Arsip, D. File. Terminologi yang tepat untuk arsip statis adalah arsip. Soal yang berikutnya, untuk menghindari terjadinya penumpukan akumulasi jumlah arsip di suatu kantor, maka perlu dilakukan A. Pemindahan arsip, B. Pemusnahan arsip, C. Penyusutan arsip, D. Penyerahan arsip, E. Pemberkasan arsip. Untuk menghindari terjadinya penumpukan akumulasi jumlah arsip di suatu kantor, maka perlu dilakukan yang namanya penyusutan arsip. Soal yang berikutnya, yang bukan termasuk pemeliharaan arsip dinamis adalah A. Pemberkasan arsip inaktif, B. Penataan arsip inaktif, C. Penyimpanan arsip, D. Alih media arsip. Yang bukan termasuk pemeliharaan arsip dinamis adalah pemberkasan arsip inaktif. Soal yang berikutnya, pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, serta A. Keamanan dan kelengkapan arsip, B. Keamanan dan keselamatan arsip, C. Keamanan fisik arsip, D. Semua jawaban adalah benar. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, serta keamanan dan keselamatan arsip. Soal yang berikutnya, yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital dan arsip aktif adalah A. Pimpinan unit pengolah arsip, B. Pimpinan unit kearsipan, C. ANRI, D. Lembaga kearsipan. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital dan arsip aktif adalah pimpinan unit pengolah arsip. Soal yang berikutnya, kegiatan registrasi dalam pembuatan dan penerimaan arsip harus didokumentasikan oleh A. Unit pengolah saja, B. Unit kearsipan, C. Unit pengolah dan unit kearsipan, D. ANRI. Kegiatan registrasi dalam pembuatan dan penerimaan arsip harus didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan. Soal yang berikutnya, yang bukan merupakan pelaksanaan pembuatan dan penerimaan arsip adalah A. Tata naskah dinas, B. Klasifikasi arsip, C. Klasifikasi keamanan dan akses arsip, D. Alih media arsip. Yang bukan merupakan pelaksanaan pembuatan dan penerimaan arsip adalah jawaban yang tepat adalah alih media arsip. Soal yang berikutnya, yang bukan merupakan kegiatan pengolahan arsip dinamis adalah A. Penyusutan arsip, B. Penggunaan arsip, C. Pemeliharaan arsip, D. Penerimaan arsip. Yang bukan merupakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis adalah penerimaan arsip. Soal yang berikutnya, meningkatkan pengetahuan
keahlian, keterampilan, sikap, dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas kearsipan. 2. Menciptakan keamanan, visi, dan dinamika pola pikir. 3. Menciptakan SDM yang berkompeten. Pernyataan di atas adalah tujuan dari A. Kebijakan kearsipan, B. Pendidikan dan pelatihan kearsipan, C. Pengawasan kearsipan, D. Penyelenggaraan kearsipan. Ya, jawaban yang tepat adalah pendidikan dan pelatihan kearsipan. Soal yang berikutnya, yang bukan pembinaan kearsipan di tingkat nasional adalah A. Akreditasi dan sertifikasi, B. Sosialisasi kearsipan, C. Pengawasan kearsipan, D. Cara pengolahan arsip. Yang bukan pembinaan kearsipan di tingkat nasional adalah cara pengolahan arsip. Soal yang berikutnya, program dan pendanaan penyelenggaraan kearsipan adalah pengaturan penetapan kebijakan kearsipan di tingkat A. Nasional, B. Pemerintah, C. Lembaga negara, D. Provinsi dan daerah. Program dan pendanaan penyelenggaraan kearsipan adalah pengaturan penetapan kebijakan kearsipan, yaitu di tingkat nasional. Soal yang berikutnya, yang bukan penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional adalah A. Penetapan kebijakan, B. Pembinaan kearsipan, C. Pengelolaan arsip, D. Peningkatan pelayanan. Yang bukan penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional adalah peningkatan pelayanan kearsipan. Soal yang berikutnya, kegiatan penilaian mutu dan kelayakan terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, serta pendidikan dan pelatihan kearsipan adalah A. Sertifikasi, B. Akreditasi, C. Penilaian lembaga, D. Program penilaian dan kelayakan. Kegiatan penilaian mutu dan kelayakan terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, serta pendidikan dan pelatihan kearsipan adalah akreditasi. Soal yang berikutnya, tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah adalah A. Program arsip vital, B. Program arsip dinamis, C. Program arsip terjaga, D. Program arsip khusus. Tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah adalah program arsip vital. Soal yang berikutnya, kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak adalah kegiatan A. Pemanfaatan arsip, B. Akses arsip, C. Penggunaan arsip, D. Kegunaan arsip. Kegiatan pemanfaatan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak adalah kegiatan penggunaan arsip. Soal yang berikutnya, kegiatan menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya adalah kegiatan A. Pemeliharaan arsip, B. Penyimpanan arsip, C. Penggunaan arsip,
D. Penyelamatan arsip. Kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya adalah kegiatan pemeliharaan arsip. Soal yang berikutnya, arsip yang tercipta dari pelaksanaan penyerahan arsip wajib disimpan oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan serta diperlakukan sebagai arsip. A. Arsip dinamis. B. Statis. C. Vital. D. Terjaga. Arsip yang tercipta dari pelaksanaan penyerahan arsip wajib disimpan oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan serta diperlukan sebagai arsip vital. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini terkait pembahasan soal-soal P3K tryout yang bagian yang kedua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.